Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Intan Azahra. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator fungsi informatif yang ada dalam komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan emosi antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan berbagai bentuk interaksi komunikasi yang terjadi dalam konteks kerja dan lingkungan organisasi. Tujuan utama dari komunikasi organisasi adalah untuk memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi organisasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja produktivitas dan kepuasan dalam organisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep teori dan praktik komunikasi organisasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Salah satu model komunikasi organisasi yang umum adalah model transmisi yang menekankan pada aliran informasi dari satu titik ke titik lain dalam struktur organisasi. Indikator dan fungsi informasi dalam model ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun indikator informasi, pesan yang disampaikan melalui memo, email, atau surat, panggilan telepon antara atasan dan bawahan, pertemuan atau diskusi formal antara tim atau departemen, perubahan dalam kebijakan atau prosedur organisasi. Kedua, fungsi informasi menyampaikan pengetahuan tentang tujuan, tugas, dan arahan organisasi, memperbaharui status proyek atau kegiatan kepada pihak yang terlibat, mengkoordinasikan tindak antara berbagai unit atau individu dalam organisasi, memengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan, manajer atau pemimpin organisasi. Dengan memahami indikator dan fungsi dalam model komunikasi transmisi, organisasi dapat memastikan bahwa aliran informasi yang efektif mendukung tujuan dan operasi mereka secara keseluruhan. Apalagi yang paling berbahaya itu kalau anak buah itu takut komunikasi dengan pimpinannya. Ada kalanya, ya, ini situasi, organisasi menjadi mencekam karena pimpinan itu terbiasa dengan top down. Dia perintahkan terus anak buahnya satu arah. Jadi suatu organisasi harus bisa menciptakan satu komunikasi dua arah sehingga si bawahan itu juga bisa merespon untuk mencapai satu tujuan. Tidak bisa tergantung pada satu orang. Kadang-kadang kita mesti top down, tergantung daripada situasi dan keadaan. Ketika ada satu masalah atau peluang, ketika harus menunggu pimpinan memberikan arahan, itu nanti akan ketinggalan, menjadi lebih lambat dibandingkan dengan organisasi lain yang sudah terbiasa dengan komunikasi dua arah, top down, bottom up. Apalagi yang paling berbahaya itu kalau anak buah itu takut komunikasi dengan pimpinannya. Itu tidak akan sehat organisasinya. Dan itu akan kelihatan sekali sebuah organisasi yang bisa menerapkan komunikasi dua arah yang baik dan efektif. Itu akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang mengandalkan komunikasi satu arah. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa sama-sama menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.